Alhamdulillah alladzi ja'alallahu dinan lil muslimin wa ramadana lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin abdika as-sadiqil wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atina lakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama pertama-tama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisal al-amrillah wa jiznabun nawahi. Takwa yang sesungguh-sungguhnya, apa yang dilarangnya kita jauhi, apa yang diperintahkannya kita kerjakan. Bersyukur atas nikmat tanpa harus mengukur. Berdoa setiap saat, memohon kepadanya selalu. Maka itulah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Salawat dan salam kita tunjukkan kepada manusia mulia yang membawa syariat yang mulia dengan ajaran yang mulia. InsyaAllah kita semua tergolong daripada orang-orang yang mendapat syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah. Itulah junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW. Semoga beliau diberikan derajat setinggi-tingginya, semulia-mulianya, dan kita semua juga mengikuti panduan berjumpa nanti di yaumil qiyamah oleh beliau. Masyaallah muslimin rahimahullah. Alhamdulillah kita sudah berada hampir melewati 10 hari pertama. Yang ganjaran dalam Ramadan ini adalah rahmat. Yang kedua, nanti memasuki etapa kedua kita akan mendapatkan maghfirah. Dan pada etapa yang ketiga 10 hari terakhir kita mendapatkan pembebasan daripada api neraka. Sesungguhnya itu bagaimanakah ciri-ciri orang yang mendapatkan itu semua? Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Ramadan sesungguhnya dengan balasan yang 3 tadi adalah: yang pertama, bisa memaknai dirinya di dalam Ramadan ini apa yang didapatkan dengan Ramadan. Ramadan adalah pendidikan bagi kita, tarbiyah, sekolah, madrasah, agar kehidupan ini lebih makna, lebih mengetahui bahwa sesungguhnya kita adalah ada yang punya. Kita sebagai manusia tidak dapat berpuasa, namun sesungguhnya Ramadan adalah untuk sebagai pertolongan bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena ulama sepakat tidak ada satu amal ibadah pun yang nanti bisa menyelamatkan kita kalau sudah hari atau yaumil hisab, hari perhitungan. Mungkin umur yang kita dapat dengan pahala yang kita dapat jauh berkurang. Umur yang kita punya dengan mengharapkan pahala ibadah dengan dosa yang kita miliki mungkin lebih banyak daripada dosa daripada pahalanya. Makanya jarang sekali orang hambanya Allah yang bisa masuk surga dengan amalnya. Karena Ramadan ini adalah caranya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai syariat umatnya untuk menghancurkan, melebur dosa-dosa umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, yang singkat, dalam waktu yang singkat ini saya teringat ada satu kisah. Mungkin ini akan menampar kita. Tak kala Nabi Muhammad SAW sedang berbincang atau duduk berdua dengan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, andai kata Allah jadikan aku manusia, maka sesungguhnya aku akan memilih menjadi umatmu ya Rasulullah." Kita sudah mengetahui saudara bahwa malaikat Jibril itu ada lebih dulu daripada nabi-nabi, termasuk Nabi Adam. Jadi malaikat Jibril mengetahui, karena memang tugasnya menyampaikan wahyu, menyampaikan firman Allah kepada nabi-nabi. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa dan seluruhnya, bahkan nabi-nabi yang bergelar ulul azmi yang 5 ini, nabi-nabi yang besar. Malaikat Jibril merasakan semua kehidupan bersama beliau-beliau.
Tapi kenapa malaikat Jibril memilih sebagai menjadi umatnya Nabi Muhammad yang umurnya lebih pendek daripada nabi-nabi terdahulu? Lalu Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, kenapa engkau memilih umatku? Apa yang paling afdal dari umatku? Apakah ada keutamaan bagi umatku? Kenapa engkau memilih, bila engkau jadi Allah jadikan engkau sebagai manusia, kenapa engkau memilih sebagai umatku? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berikan pelita kepada umatmu yang tidak diberikan pelita tersebut kepada umat-umat terdahulu, termasuk umat-umat nabi-nabi yang besar. Cahaya yang tidak dimiliki oleh umat terdahulu, yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya ini bisa menerangi nanti kehidupan di alam barzakh, bisa menerangi di mana kegelapan tersebut tidak bisa diterangi kecuali dengan cahaya ini di yaumil qiyamah. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, cahaya apakah itu? Ya Rasulullah, cahaya yang Allah berikan kepada umatmu adalah cahaya terbesar yang pernah dulu diinginkan oleh nabi-nabi terdahulu. Seperti contohnya sekelas Nabi Musa menginginkan cahaya ini, saudara-saudara. Apa cahaya itu, wahai Jibril? Cahaya itu adalah Nur Ramadan. Cahaya itu adalah Syahrul Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, di mana nanti ada kegelapan yang tidak bisa diterangi dengan amal ibadah umat, tapi Allah memberikan penerangan ini. Ramadan ya Rasulullah, cahaya ini yang bersumber daripada puasa di bulan Ramadan. Nabi-nabi terdahulu umatnya berpuasa seperti ayat yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ila akhir ayat. Kita diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, tapi bukan Ramadan umat terdahulu. Yang diberikan Ramadan hanya kita. Rasanya malu kalau malaikat Jibril saja ingin jadi umat Nabi Muhammad SAW demi mendapatkan Ramadan. Lalu banyak umat zaman sekarang, umatnya Nabi yang mendapatkan Ramadan, banyak yang meninggalkannya. Banyak yang tidak memaknai, sekedar melaksanakan kewajiban. Padahal Ramadan, seluruh kehidupan di Ramadan diganjar ibadah. Di bulan lain kalau tidur tidak menjadi ibadah, tapi di Ramadan menjadi ibadah. Di bulan lain kita berdiam tanpa berzikir, hanya berdiam saja. Takut kita mengunjing orang dalam obrolan-obrolan, lebih banyak kita berdiam. Walaupun tidak berzikir, dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur akan diri dihitung ibadah. Kenapa saudara-saudara? Inilah bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan ampunan. Karena nanti di akhir kiamat, di hari kiamat, ketika Allah membuka pintu mahsyarnya, Ramadan keluar, dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, hai Ramadan, mana saja daripada hamba-hambaku yang engkau pilih, umat Muhammad yang engkau pilih, yang engkau berikan syafaat. Ramadan nanti dia mengelilingi kita ketika kita dijemur oleh Allah, berdiri di padang mahsyar. Tidak ada bantuan, tidak ada penerangan, kecuali kita hanya mendapatkan penerangan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Ramadan mengelilingi dia, berputar-putar mencari. Lalu kata Allah, apa yang kau cari? Ramadan berkata, sesungguhnya aku akan mencari di mana umat Muhammad ketika sebelum datangnya aku, mereka menyambutku sebagaimana dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW, 60 hari sebelum datangnya Ramadan, beliau selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 60 hari sebelum Ramadan Nabi sudah menanti-nantikan Ramadan, saudara-saudara. Maka dari itu, jangan sampai nanti di yaumil kiamah ketika kita minta syafaat kepada Nabi Muhammad dihalangi oleh malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, orang-orang model begini, umat model begini, yang nggak ngerti Ramadan, yang tidak menghormati Ramadan, yang tidak bergembira dengan Ramadan, untuk apa kau kasih syafaat? Sedangkan mereka diberi anugerah oleh Allah terbesar yang diminati oleh umat-umat terdahulu, mereka sia-siakan dalam kehidupan mereka di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayo kita berebutan di dalam Ramadan ini. Setiap detik kita rebut pahala,
setiap detik kita rebut ampunan, setiap detik kita rebut maghfirah. Semoga setelah Ramadan ini Allah panjangkan, sampaikan tuntas Ramadan kita tahun ini, dan Allah sampaikan kepada Ramadan-Ramadan yang akan datang, sebagaimana seperti hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man shoma Ramadanan, semoga apa yang Nabi sampaikan dalam sabda mulianya, perkataan yang mulianya, di akhir Ramadan benar-benar kita diberikan ampunan, diberikan maghfirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima yad'u wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu ghafurur rahim.